Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Perkenalkan, nama saya Tri Kusuma Atmaja. Saya dari Prodi PGSD dan saya sendiri kuliah di kampus STKIP PGRI Bangkalan. Saya sebagai pemateri di sini, saya akan menjelaskan mata kuliah bimbingan konseling atau BK. Materinya tentang kebutuhan, tantangan, dan masalah peserta didik. Kita sebagai mahasiswa dan sekaligus calon pendidik, kita harus memahami apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan apa tantangan dan masalah-masalah yang akan dihadapi oleh pendidik dan peserta didik. Nah, yang pertama, macam-macam ketegangan pada abad 21. Nah, ini ada 7 ketegangan, yaitu 1. Ketegangan antara global dan lokal. 2. Ketegangan antara universal dan individual. Dan ketiga, ketegangan antara tradisi dan kemodernan. Dan yang keempat adalah ketegangan antara pertumbuhan jangka pendek dan pertumbuhan jangka panjang. Dan yang kelima, ketegangan antara perlunya kompetisi atau kesamaan kesempatan. Dan yang keenam, ketegangan antara perluasan pengetahuan dan kemampuan mencernakannya. Dan ketujuh, ketegangan antara spiritual dan material. Nah, itulah ketegangan-ketegangan pada abad 21 ini. Nah, hal-hal itu bisa diminimalisir oleh 4 pilar pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui dan belajar untuk berbuat, belajar untuk hidup bersama, dan belajar untuk menjadi diri sendiri. Nah, jika 4 hal itu bisa dilakukan oleh siswa, maka dia akan bisa menaklukkan tantangan dalam kehidupan. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri pendidikan di masa depan, yaitu 1. Berfokus pada pemumpukan potensi unggul setiap peserta didik. 2. Keseimbangan beragam kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spiritual, kinestetis. 3. Mengajarkan life skill. Dan keempat, sistem penilaian yang berbasis portofolio dari hasil karya siswa. 5. Pembelajaran berbasis kehidupan nyata dan praktik di lapangan. Nah, tidak hanya tentang teori saja ya. Dan yang keenam, guru lebih berperan sebagai motivator dan fasilitator agar peserta didik mengembangkan minatnya masing-masing. Dan yang ketujuh, pembelajaran didasarkan pada kemampuan, cara atau gaya belajar dan perkembangan psikologis anak masing-masing. Selanjutnya, pergeseran paradigma pendidikan. Yang pertama, pendidikan yang berorientasi pada pengetahuan menjadi pengembangan ke segala potensi. Dan yang kedua, dari keseragaman pembelajaran bersama yang sentralistik menjadi keberagaman yang terdesentralisasi dan terindividualisasikan. Dan yang ketiga, pembelajaran dengan model perpanjangan yang terbatas menjadi pembelajaran seumur hidup. Dan yang keempat, pengakuan gelar ke arah pengakuan kekuatan nyata atau profesionalisme. Dan yang kelima, pembelajaran yang berbasis pada pencapaian target kurikulum bergeser menjadi pembelajaran yang berbasis pada kompetensi dan produksi. Pencapaian target kurikulum bukan satu-satunya indikator keberhasilan proses pendidikan. Karena keberhasilan pendidikan hendaknya dilihat dari konteks, input, proses, output, dan outcomes, sehingga keberhasilan pendidikan dapat dimaknai secara komprehensif. Dan yang keenam, pendidikan sebagai investasi manusia dengan high cost yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah ke atas, khususnya pendidikan tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pengembangan pendidikan di era global.
Strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan pendidikan di era globalisasi? Yaitu yang pertama, mengedepankan model perencanaan pendidikan partisipatif yang berdasarkan pada need assessment dan karakteristik masyarakat. 2. Peran pemerintah sebagai katalisator, fasilitator, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, penguatan fokus pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan stakeholders, kebutuhan pasar, dan tuntutan teman saing. Dan yang keempat, pemanfaatan sumber luar, outsourcing, memanfaatkan berbagai potensi sumber daya belajar yang ada dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada, peranata kemasyarakatan, perusahaan atau industri, dan lembaga lain yang sangat peduli pada pendidikan. Dan yang kelima, memperkuat kolaborasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Dan keenam, menciptakan soft image pada masyarakat, misal gemar membaca atau literasi. 7. Pemanfaatan teknologi informasi. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang life skill. Apa itu life skill? Life skill adalah kemampuan untuk beradaptasi dan menunjukkan perilaku positif yang pada akhirnya memampukan individu untuk menghadapi tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari dengan efektif. Berikut contoh life skill, yaitu kepemimpinan, etika, akuntabilitas, kemampuan beradaptasi, produktivitas individu, tanggung jawab individu, keterampilan personal, arah atau tujuan hidup pribadi, dan tanggung jawab sosial. Nah, itulah contoh-contoh life skill. Sekarang kita lanjutkan lagi ke abad materi 21 atau saat ini. Yang pertama, global awareness atau kesadaran global. Untuk menjadi warga dunia, siswa harus berpikir bahwa yang dilakukannya saat ini, meskipun di lingkungan lokal, bisa berdampak ke lingkungan global terhadap dirinya dan dunia. Dan yang kedua, keterampilan dalam keuangan, ekonomi, bisnis, dan kewirausahaan. Dan yang ketiga adalah pemikiran untuk kepentingan umum seperti kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Dan yang keempat, kesadaran akan kesehatan dan kesejahteraan. Nah, itulah contoh-contoh materi abad ke-21 atau materi ke abad saat ini. Sekarang kita akan membahas keterampilan berpikir dan belajar. Apa aja ya? Yang pertama, berpikir kritis dan keterampilan mencari solusi. Yang kedua, kreativitas dan keterampilan inovasi. Dan yang ketiga, keterampilan komunikasi dan informasi. Dan yang keempat, keterampilan untuk berkolaborasi. Dan yang kelima, pendidikan kontekstual. Dan yang keenam, keterampilan informasi dan media. Nah, itulah contoh-contoh dari keterampilan belajar. Sekarang kita akan membahas pemahaman informasi dan teknologi. Ini sepertinya sama dengan keterampilan berpikir dan belajar. Mending kita lanjutkan saja ya ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya ialah perubahan dalam pendidikan. Ada dua peran penting yang akan kita bahas. Yang pertama, peran guru. Guru tidak lagi memberikan informasi dalam bentuk ceramah dan buku teks. Guru akan berperan sebagai fasilitator, tutor, dan sekaligus pembelajar. Selanjutnya, peran siswa. Siswa tidak perlu lagi menjadi pengingat dan prinsip, tapi akan berperan sebagai periset, program software, dan pembuat strategi. Nah, itulah pembahasan dari dua peran yang kita bahas dalam perubahan dalam pendidikan. Itulah penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada sesuatu kekurangan mohon dimaklumi karena kita semua sama-sama belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa merdeka.